Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mata kuliah hari ini tentang percarian terbimbing. Oke, pencarian buta biasanya tidak efisien, di mana waktu, akses, dan memori yang dibutuhkan cukup besar, yang dimana perlu ditambahkan informasi pada domain yang bersangkutan. Oke, generate and test, metode yang paling sederhana dalam pencarian terbimbing, di mana ada penggabungan dari DFS dengan backtracking atau pencarian mundur, di mana untuk menjadi solusi harus dibangkitkan secara lengkap sebelum dilakukan pengujian. Oke, untuk algoritma itu ada 4. Nomor 1, bangkitkan kemungkinan solusi. 2, uji apakah kemungkinan solusi tersebut merupakan solusi yang bisa diterima sesuai dengan kriteria yang diberikan. Nomor 3, jika solusi sesungguhnya ditemukan, hentikan pencarian. Nomor 4, jika kemungkinan solusi tersebut bukan solusi sesungguhnya, ulangi langkah nomor 1. Oke, contohnya, jika diketahui keadaan awalnya adalah A dan tujuannya adalah Z, maka terapkan algoritma generate and test untuk mencari jumlah bobot terkecil yang digunakan untuk menelusuri keadaan awal sampai tujuan berdasarkan graf berikut. Untuk penyelesaian ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan solusi A, B, D, E, G, Z sama A, B, D, E, G, H, Z. Yang ketiga A, C, E, G, Z sama yang keempat A, C, E, G, H, Z. Dimana kita akan menguji keempat kemungkinan solusi tersebut. Oke, untuk penyelesaian kemungkinan solusi A, B, D, E, G, H, Z, jumlah bobotnya AB ditambah BD ditambah DE ditambah EG ditambah GZ sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 24. Ya, solusi sementaranya A, B, D, E, GZ. Oke. Untuk kemungkinan solusi yang kedua itu ada bobot A, B, terus habis itu BD, DE, dan bobot EG sama bobot GH dan HZ. Ya, bobot A dan B itu 4, bobot B dan D 3, bobot D dan E itu 4, bobot E dan G 6, G dan H 2, terus H dan Z 6. Jadi total bobotnya itu 26. Oke. Solusi sementara A, B, D, E, G, Z. Oke. Untuk kemungkinan solusi A, C, E, G, Z itu jumlah bobot F, A, C ditambah bobot CE ditambah bobot EG dan bobot GZ, di mana bobot A dan C itu AC itu 5, C dan E itu 3, E dan G itu 6, G dan Z itu 7. Jadi nilai jumlah bobotnya itu 21. Oke, untuk kemungkinan solusi ACE GHZ, bobot bobot AC ditambah bobot CE ditambah bobot EG ditambah bobot GH ditambah bobot HZ, di mana bobot A dan C itu 5, A dan C 5, C dan E itu 3, E dan G itu 6, G dan H itu 2, H dan Z itu 6. Jadi total bobotnya itu 22. Oke, untuk tabel penyelesaiannya kemungkinan solusi akhirnya A, C, E, G, Z. Oke, untuk kemungkinan solusi untuk A, B, D, E, G, E, Z itu jumlah bobotnya 24. A, B, D, E, G, H, Z jumlah bobotnya 25, AC, GZ nya jumlah bobotnya 21,
Terus yang keempat ACE GHZ 22. Oke, untuk hill climbing, di mana hampir sama dengan generate and test, di mana hanya proses pengujiannya dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Pembangkitannya, keadaan berikutnya tergantung pada feedback dari prosedur pengujian. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu simple hill climbing atau urutan operator pengujian berpengaruh, sama steepest ascent hill climbing, urutan operator pengujian tidak berpengaruh. Oke, untuk simple hill climbing itu ada 7. Nomor 1, dari awal keadaan lakukan pengujian. 2, jika keadaan awal merupakan tujuan maka hentikan pencarian. Nomor 3, jika keadaan awal bukan tujuan lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Terus nomor 4, cari operator yang belum pernah digunakan. 5, jika keadaan baru merupakan tujuan maka hentikan pencarian. 6, jika keadaan baru bukan tujuan dan nilai heuristiknya lebih baik maka jadikan sebagai keadaan sekarang. 7, jika keadaan baru bukan tujuan dan nilai heuristiknya tidak lebih baik maka lanjutkan iterasi. Oke, contohnya terapkan algoritma simple hill climbing untuk mencari lintasan dengan jumlah bobot terkecil pada graf keadaan berikut. Oke. Untuk penyelesaiannya, jumlah bobot itu setiap kemungkinan lintasan untuk bobot ABC sama dengan ABCD, bobot AB ditambah bobot BC ditambah bobot CD sama dengan 8 tambah 5 tambah 6 sama dengan 19. Bobot ABDC, bobot AB ditambah bobot BD ditambah bobot DC sama dengan 8 tambah 4 tambah 6 sama dengan 18. Bobot ACBD sama dengan bobot AC ditambah bobot CB ditambah bobot BD sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 12. Itu ada 24 kemungkinan. Oke, selanjutnya keadaan awalnya seperti ini. Lintasan ABCD jumlah bobotnya 19. Oke, ABDC jumlah bobotnya 18, ACBD jumlah bobotnya 12, ACDB 13, ADBC 16, ADCB 18, BACD 17, BADC 21. Oke, dan seterusnya. Oke, untuk penyelesaian jumlah operator 4 operator dibagi 2 operator dikali 4 dikurang 2 sama dengan, ya itu rumusnya. Terus habis itu fungsi heuristik panjang lintasan setelah dioperasikan dengan operator-operator tersebut, ya. Tukar 1 dan 2 posisi node 1 dengan node 2, menukar posisi node 2 ke node 3, tukar posisi 3 dan keempat, posisi yang keempat, posisi node keempat dengan node ke 1, terus posisi node kedua dengan node keempat, posisi node ke 1 dengan node ketiga. Oke, untuk solusi sementara ABCD nilai bobotnya 19. Oke, tukar 1 dan 2 BACD 17. Terus habis itu tukar ACBD jumlah bobotnya 12, tukar ABDC 18, tukar 4 dan 1 DBCA 12, tukar posisi 2 dan 4 ADCB 18, tukar 1 dan 3 CBAD 20. Terus lintasan pertama yang dimiliki jumlah bobot yang lebih kecil dari solusi sementara BACD. Oke, untuk solusi sementara BACD jumlah bobotnya 17. Karena tadi sudah ada, jadi sudah solusi sementaranya BACD. Jadi posisinya sudah ditukar. Karena ini sudah ditukar, jadi beralih ke posisi 2 dan 3. Jadi BCAD 15, 3 dan 4 BADC 21, 41 DACB 15, tukar 2 4 ADCB 18, tukar 1 3
CABD 15. Oke, sama seperti yang tadi juga. Oke, untuk penyelesaiannya seperti ini. Oke, untuk steps ascent hill climbing itu ada 8. Dari keadaan nomor 1, dari keadaan awal lakukan pengujian. 2, jika keadaan awal merupakan tujuan maka hentikan pencarian. 3, keadaan awal bukan tujuan, lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. 4, tentukan nilai heuristik terbaik dari setiap successor. 5, gunakan setiap operator pengujian dan bentuk keadaan baru. 6, jika keadaan baru merupakan tujuan maka hentikan pencarian. 7, jika nilai heuristik keadaan baru lebih baik dari successor, maka jadikan nilai heuristik sebagai successor untuk ubah node pemilik nilai successor tersebut menjadi keadaan sekarang. 8, jika nilai heuristiknya baru tidak lebih dari successor, maka nilai successor tidak berubah. Untuk contoh, terapkan algoritma step ascent hill climbing untuk mencari lintasan dengan jumlah bobot terkecil pada graf keadaan berikutnya. Oke, untuk penyelesaiannya seperti ini. Ya, keadaan awalnya seperti ini, untuk rumusnya seperti ini. Solusi sementaranya ABCD 19 ditukar posisi 1 2 BACD jadi 17, tukar 2 3 ACBD 12, tukar 3 4 ABDC 18, tukar 4 1 DBCA 12, tukar 2 4 ADCB 18, tukar 1 3 CBAD 20. Oke. Nah, untuk solusi sementara ACBD 12, terus tukar posisi 1 dan 2 CABD 15, tukar posisi 2 2 3 ABCD 19 dan seterusnya. Lintasan yang memiliki jumlah bobot yang lebih kecil dari solusi sementara tidak ada pencarian. Jadi solusi akhirnya itu ACBD. Oke, untuk penyelesaiannya seperti ini. Ini ada best versus, kombinasi dari versus dan breadth versus diperbolehkan mengunjungi node yang ada di level lebih rendah asalkan memiliki nilai heuristik yang lebih baik. Algoritmanya: 1. Masukkan root ke dalam stack, ambil node dari stack dan periksa apakah node merupakan tujuan. 3. Jika node merupakan tujuan, pencarian selesai dan kembalikan hasilnya. Jika node bukan tujuan, masukkan seluruh node anak ke dalam stack dan lakukan sort berdasarkan bobot. 5. Jika stack kosong dan setiap node sudah diperiksa, pencarian selesai, ulangi pencarian dari tahap kedua. Oke, contohnya seperti ini. Keadaan awalnya A, tujuannya Z. Terapkan algoritma breadth versus untuk mencari bobot terkecil yang digunakan untuk menelusuri keadaan awal sampai tujuan berdasarkan graf tersebut keadaan berikut. Oke, untuk penyelesaian stack A, karena A bukan tujuan maka pindahkan A ke solusi sementara dan masukkan B dan C ke dalam stack. Angka dalam kurung menunjukkan bobot kursor penunjuk node. Solusi sementaranya A, terus penyelesaiannya stack B yang C. Untuk solusi sementaranya A, B. Oke. Nah, untuk stack E dan C, karena E itu bukan tujuan maka dipindahkan E itu ke solusi sementara dan memasukin G itu ke dalam stack. Jadi solusi sementaranya A, B, D, E. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Oke.